mengambil tema meningkatkan pelayanan masyarakat dan strategi daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Hadirin dan pemirsa, kita ikuti bersama debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dengan moderator debat, Lista Mutiasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi hadirin Bapak Ibu yang hadir di Gedung Sasana Praja Ponorogo serta pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Baik pemirsa dan hadirin, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita tengah berada dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan debat publik pada malam hari ini tentu saja tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni mengenakan masker maupun face shield, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun maupun menggunakan hand sanitizer. Dan tema dalam debat publik pada malam hari ini dalam tahap kedua ini yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat dan strategi daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan 3 materi yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah dan juga kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Baik, untuk mengawali debat publik pada malam hari ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik, karena pelaksanaan debat publik pada malam hari ini tetap menerapkan protokol kesehatan, kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan juga kru yang ada di Gedung Sasana Praja Ponorogo ini untuk tetap mengenakan masker atau menggunakan face shield dan juga tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Baik pemirsa, tentu saja pada malam hari ini merupakan saat yang ditunggu oleh masyarakat Ponorogo karena pada malam hari ini masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo akan menyampaikan visi, misi dan juga program kerja ke depan. Dan tentunya sebagai informasi bahwa debat publik pada malam hari ini disiarkan secara langsung di Sakti TV, kemudian Radio Songgolangit Ponorogo, Radio Republik Indonesia RRI Madiun, dan Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming di media sosial KPU Ponorogo, baik channel YouTube, media sosial Facebook dan juga Instagram. Baik, sebelum kita mengawali debat publik pada malam hari ini,
ini, debat publik ini tentunya dilaksanakan atas persembahan dari KPU Ponorogo. Untuk itu mari bersama-sama kita menyimak sambutan dari KPU Ponorogo, Ketua KPU Ponorogo yaitu Bapak Haji Munajat SMN. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Yang kami hormati pasangan calon Bupati nomor urut 1 Bapak Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdiarita. Yang kami hormati pasangan calon Bupati nomor urut 2 Bapak Ipung Muhlisoni dan Bapak Bambang Triwahono, serta tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, dan juga yang kami hormati Ketua Bawaslu dan anggota serta tim panelis debat publik KPU Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati pula Kapolres Kabupaten Ponorogo serta Dandim 0802 Kabupaten Ponorogo, dan juga Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo yang saya banggakan, serta pemirsa masyarakat Kabupaten Ponorogo yang menyaksikan acara debat pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini KPU Kabupaten Ponorogo bisa melaksanakan debat publik. Semoga bisa sukses seperti debat publik sebelumnya. Debat ini agar supaya masyarakat dan pemilih akan semakin mengetahui dan memahami profil, visi, misi, sehingga semakin mantap atas pilihannya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak serta stakeholder yang selalu bahu-membahu untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada Ponorogo tahun 2020 ini sehingga tertib dan kondusif. Untuk penyelenggaraan saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, ini kami himbau tidak usah takut dan ragu untuk ke TPS, karena kami lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dari awal kehadiran, antrian, serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Terakhir, tuku wingko nok Jember jolali jajan es. Ingat tanggal 9 Desember, jangan ragu ke TPS. Pilkada Ponorogo sehat, kondusif, dan sukses. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Ketua KPU Ponorogo Bapak Haji Munajat SMN. Berikutnya kita akan mengetahui siapa saja yang menjadi tim penyusun materi dalam debat publik tahap kedua malam hari ini, karena nanti masing-masing pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh para tim penyusun materi. Untuk itu kita ketahui terlebih dahulu, ini dia VT-nya. Tim penyusun materi pada debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Haji Said Abbas SEMSI, kandidat Dr. Faculty of Applied Social Sciences Sultan Zainal Abidin University Malaysia, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Ponorogo, Asesor BNSP dan dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ketua Kadin Bidang UKM dan Koperasi Kabupaten Ponorogo, Direktur PT Surya Amanah Cendekia Ponorogo. Agus Setiawan STHI MSI, kandidat Doktor Ilmu Antropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
Dekan Fakultas Dakwah Insuri Ponorogo dan dosen luar biasa IAIN Ponorogo, Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam NU Ponorogo 2007-2010, peneliti di Institute for Development and Economic Analysis IDEA Yogyakarta 2007-2009, pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Ponorogo. Dr. Muhammad Tajab SHIMA, Doktor Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dosen Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan, dan dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Wakil Rektor 4 Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan 2019-2020. Baik, demikian tadi ada 3 tim penyusun materi yang sudah merumuskan begitu materi yang nanti atau pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Berikutnya kita akan mengetahui bersama seperti apa jalannya proses dari debat publik pada malam hari ini dalam tata tertib debat publik Kabupaten Ponorogo tahun 2020 di tahap yang kedua. Ini dia VT-nya. Tata cara debat publik tahap kedua. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2020 terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama, pemaparan visi misi. Masing-masing pasangan calon memaparkan visi misi dan program kerja sesuai dengan tema debat. Segmen kedua dan ketiga, moderator membacakan pertanyaan tim panelis. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon, kemudian ditanggapi pasangan calon lain. Segmen keempat dan kelima, debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain disertai pendalaman. Segmen keenam, pernyataan penutup. Masing-masing pasangan calon menyampaikan pernyataan penutup sesuai tema debat. Ya, hadirin pemirsa dan pendengar, kemudian berikutnya kita akan mengetahui bersama masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Ini dia profil VT-nya. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Haji Sugiri Sancoko, SEMM. Calon Wakil Bupati Hajah Lisdiarita, SH. Partai pengusung PDI Perjuangan, PAN, P3, Hanura. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Dr. Andes Haji Ipong Mukhlisoni. Calon Wakil Bupati Bambang Triwahono, SHMM. Partai pengusul Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS. Baik, demikian tadi profil dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Kemudian tiba saatnya saya akan mengundang para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Baik, yang pertama dengan hormat pasangan calon nomor urut 1, Haji Sugiri Sancoko SEMM dan Hajah Lisdiarita SH. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, berikutnya yang kedua dengan hormat pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Haji Ipong Mukhlisoni dan Babang Triwahono SHMM.
Baik hadirin dan pemirsa, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sudah hadir di atas panggung. Kemudian di segmen yang pertama ini kita langsung akan mendengarkan dan menyimak apa saja visi dan misi kedua pasangan calon berkait dengan tema pada malam hari ini. Sebagai informasi bahwa tepat sebelum pelaksanaan debat publik pada malam hari ini dimulai, kedua pasangan calon sudah mengambil undian atau pengambilan nomor urut, di mana pengambilan nomor urut ini nanti akan menentukan siapa yang akan mengawali penyampaian visi dan misi di segmen yang pertama. Kemudian di segmen yang kedua dan berikutnya secara bergantian akan mengikuti setelah pengundian tadi. Kemudian pada pengundian tadi pasangan calon nomor urut 1 akan mengawali penyampaian visi dan misi di segmen yang pertama ini. Untuk itu pada pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk menyampaikan visi dan misi terkait tema pada malam hari ini. Waktu Anda yaitu 3 menit. Silakan dimulai saat Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la kaula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Haji Ipong Mukhlisoni dan Pak Bambang Paslon nomor 1, para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Bapak Kapolres, Pak Dandim, beserta yang hadir semua dan media yang kami cintai, ingkang kula hormati dan kula sungkemi para kiai, para tokoh masyarakat se-Kabupaten Ponorogo. Saya juga dihadiri oleh Mbah Pur, Mbah Batan, Mbah Pur, Mas Dian Agus, Matus Mbak Nun Rawo, Ibu Aning, terima kasih. Dan yang paling kami hormati adalah seluruh masyarakat Ponorogo serta relawan yang hari ini nobar di masing-masing posko dengan gigih berjuang demi perubahan. Matus Mbah Nun. Yang terhormat juga para polisi yang jaga di depan tadi, saya terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa berdiri di sini, duduk di sini dalam acara debat yang hari ini akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Ponorogo menjadi lebih baik. Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, kami sadar bahwa bupati dan wakil adalah pelayan rakyat. Rakyat butuh dilayani secara cepat, secara ramah dan secara dekat. Kuncinya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh konkret, akte lahir sudah jadi sebelum ibu dan bayi dibawa pulang ke rumah ketika ibu melahirkan, tapi harus ada nama dulu. Di bidang kesehatan, kami memberikan jaminan kesehatan langsung terutama bagi masyarakat yang belum ikut BPJS. Di bidang pendidikan, kami perbaiki infrastruktur dan teknologi sejak usia dini, teman kanak-kanak, pesantren, dan menengah pertama hingga pondok pesantren. Selain itu, untuk terus meningkatkan pelayanan kami, membuka pelayanan dan pengaduan. Jadi nanti pendopo kabupaten tidak lagi angker, setiap Jumat Kliwon masyarakat bisa ngobrol bareng bupati sehingga kemudian akan lebih dekat jarak antara rakyat dan bupati. Kedua, dalam menjelaskan persoalan daerah, persoalan pengangguran dan kemiskinan kami berikan solusi program 1 dusun 1 usaha pemuda. Persoalan kekeringan lahan kami berikan 1 sumur dalam di radius 20 hektar. Kemudian layanan pupuk kami berikan solusi optimalisasi peran KP3 pengawas pupuk dan kemudian kami berikan subsidi pupuk. Harga jual petani kami berikan solusi dengan model resi gudang. Rendahnya harga jual saat panen dengan membentuk BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Persoalan infrastruktur kami tidak akan ngutang. Kami akan berikan solusi dengan cara membangun komunikasi dengan pusat dan provinsi. Rendahnya PAD dengan cara berinovasi kita hidupkan lahan tidur. Baik, waktu habis. Terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya yaitu pasangan calon nomor urut 2 yang akan menyampaikan visi dan misinya terkait tema pada malam hari ini. Waktunya sama yaitu 3 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan KPU yang saya hormati, Bawaslu, hadirin yang hadir di Gedung Sasana Praja, Pak Giri, Ibu Rita yang saya hormati, seluruh masyarakat Ponorogo yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita berdebat lagi, kita acara debat lagi dan malam hari ini saya
Derek nih, yang pertama Rokomas Budi Setiawan, Ketua Cabang SH Trate Kabupaten Ponorogo, Mas Rahmat Taufik dan Pak Misri serta Ibu Sri Wahyuni, anggota Komisi 5 DPR RI yang juga istri tercinta saya. Tentang tema debat pada malam hari ini, pelayanan publik, COVID-19 dan persoalan daerah. Pertama yang dapat saya sampaikan, 5 tahun saya memimpin Ponorogo banjir penghargaan. Ada 123 penghargaan yang kami terima dalam 5 tahun ini. Dari mulai bidang pelayanan maupun bidang-bidang yang lainnya. Di antara penghargaan-penghargaan itu tentu sejalan dengan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah kabupaten dalam 5 tahun ini. Dan itu cukup tinggi. Ketika misalnya tadi disampaikan akte kelahiran sebelum lahir jadi misalnya, maka hari ini 99% atau 99,6% warga Ponorogo yang berhak memiliki KTP sudah memiliki KTP. 100% warga Ponorogo hari ini sudah memiliki kartu keluarga, yang berhak memiliki kartu keluarga. Itulah sebabnya kita didapat ganjaran, dapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, yaitu piagam penghargaan predikat tentang kepatuhan tinggi 2019 atas pelayanan publik. Ke depan, 5 tahun mendatang, apa yang sudah kita capai ini akan kita tingkatkan, kita pertahankan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Pandemi COVID-19. Hal yang terpenting dari COVID-19 adalah bagaimana meningkatkan kesembuhan. Karena kalau jumlah orang yang terpapar, itu kita tidak bisa kendalikan. Tapi bagaimana meningkatkan kesembuhan? Alhamdulillah Ponorogo tergolong yang kesembuhannya tinggi di atas rata-rata Jawa Timur. 91,4% pasien COVID-19 di Ponorogo telah sembuh. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa dan pendengar yang ada di rumah, kita telah menyimak dan mendengarkan penyampaian dari visi misi mengenai tema pada malam hari ini, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat dan strategi daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Di segmen berikutnya akan ada pendalaman dari visi dan misi. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.
Pelaksanaan dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020, ayo rame-rame neng TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin sesuai harapannya, yang merupakan pewujudan suara masyarakat Ponorogo untuk menentukan siapa pemimpin Ponorogo ke depan. Di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka dari itu, siapapun yang terpilih merupakan pilihan dan keinginan masyarakat Ponorogo. Kenali dan pahami visi misinya. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jaga kesehatan, jaga kerukunan demi Ponorogo tercinta. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 sehat, kondusif, sukses. Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Baik, di segmen yang kedua ini merupakan segmen pendalaman visi dan misi terkait dengan tema pada malam hari ini, di mana masing-masing pasangan calon nanti akan mendapatkan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim penyusun materi. Untuk itu terlebih dahulu saya akan mengundang tim penyusun materi yaitu Haji Sayyid Abbas SE MSI untuk menyerahkan materi pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Sayyid Abbas. Baik, pemirsa dan hadirin, bisa saya tunjukkan bahwa materi ini atau pertanyaan yang ada di dalam amplop ini masih tersegel di sini, kemudian masih tertutup rapat. Ya, saya akan membukanya terlebih dahulu. Ya, ini dia. Di masing-masing amplop ini akan ada pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon, di mana ini semua juga masih tersegel. Bisa saya tunjukkan di sini masih tersegel amplopnya. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Saya juga akan menunjukkan kotaknya masih kosong. Bapak Ibu masih kosong ya? Bapak masih kosong? Baik. Saya akan meletakkan amplopnya ke dalam
kotak. Ya. Dan di segmen yang pertama tadi sudah diawali oleh pasangan calon nomor 1, kemudian di segmen yang kedua bergantian pasangan calon nomor urut 2 yang akan mengawali mengambil satu amplop pertanyaan yang telah disusun oleh tim penyusun materi. Monggo. Mengambil satu Bapak, nanti akan langsung saya bacakan. Ya, bisa dicek masih tersegel Pak. Baik, terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Ya, saya akan langsung membacakan, mohon disimak baik-baik Bapak. Ya, sampai saat ini masih belum diketahui kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi. Namun di sisi lain, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas dan perencanaan serta pengendalian harus berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan Anda di era adaptasi kebiasaan baru ini yang sejalan antara pengendalian COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Baik, sudah dipahami Bapak pertanyaannya? Ya, waktu untuk menjawab yaitu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Memang kita semua tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, walaupun terus kita berdoa dan berharap pandemi ini segera berakhir di Ponorogo, di Indonesia dan di buminya Allah ini. Yang kami lakukan hari ini adalah tetap menggunakan prinsip dasar yaitu pemeriksaan atau testing, tracing atau penelusuran atau pencarian, dan treating atau penyelesaian atau pengobatan. Nah, karena itu di samping kita mempersiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, dari mulai balai desa, gedung sekolah yang belum dipakai, menambah jumlah kamar-kamar di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya, mendatangkan berbagai obat, maka di masa kebiasaan baru ini kita juga sudah mulai melonggarkan, memberikan kesempatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan normal sehari-hari, tapi tetap dengan berpatokan pada protokol kesehatan. Contoh, melaksanakan hajatan, pernikahan kita perbolehkan, tapi undangannya maksimal dibatasi misalnya 100. Yang kedua, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh makan dengan cara prasmanan, harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita tetap waspada terhadap COVID-19, tetapi kegiatan keseharian kita tidak boleh dibatasi karena hidup ini harus terus berlangsung. Hidup ini harus terus berlangsung. Nah, itu yang membuat alhamdulillah Ponorogo cukup baik atau sangat baik dalam penanganan COVID-19. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Kepada pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan. Waktu Anda yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Mbak. Pertama Pak Ipong, semenjak Bapak cuti, itu situasi COVID rasanya tidak terlalu hiruk pikuk, bahkan cenderung menurun. Yang ingin saya tanyakan, apa resep Pak Jarno kok bisa lebih bagus dari Bapak? Bapak dulu, zaman Bapak dulu ada sampai hampir masuk ke DPR dulu kan, wabah COVID, bahkan beberapa kali terjadi perdebatan antara hasil lab, hasil tes yang di Tulungagung sama hasil tes yang di Surabaya, kemudian menjadi tidak enak didengar telinga. Mestinya saya bertanya, kenapa sekarang waktunya Pak Jarno kok lebih baik? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya kunci dari sebuah penanganan COVID adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini perlu untuk kita teladankan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat mampu meneladani bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberikan contoh. Bapak bagus sih, saya juga pernah mendengar kemana-mana Bapak sholat subuh pada saat COVID sedang
wabah-wabahnya. Itu sholat subuhnya mungkin jos, tapi kemudian bagaimana dengan larangan kerumunan massa yang kemudian akan mengundang banyak orang, sementara yang lain Jumatan saja dilarang. Nyuwun tulung dipun jelasaken Pak Ipong. Matur suwun. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda sama, yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa kita tidak pernah melarang sholat Jumat. Dan saya rasa pernyataan Pak Giri cukup gegabah karena Pak Jarno itu adalah PLT. PLT itu melaksanakan kebijakan yang sudah saya buat. Jadi bukan membuat kebijakan baru. Jadi Pak Jarno itu sebagai PLT melaksanakan apa yang sudah saya rintis dan saya lakukan. Dan kalau dikatakan misalnya sekarang menurun, nah kalau toh itu menurun juga saya rasa berkat kerja keras kita semua. Tetapi juga jangan lupa, atau mungkin karena sibuk kampanye tidak melihat data ya, 3 hari ini naik Pak. Ya, jadi seminggu yang lalu kita itu sudah kuning dengan tingkat orang yang masih diisolasi kira-kira sekitar 8 orang. Hari ini sudah naik menjadi kurang lebih sekitar 21. Jadi COVID ya begitu, COVID itu ya naik turun. Tapi sebenarnya yang harus dikerjakan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesembuhan. Saya ulangi lagi, meningkatkan kesembuhan. Dan Ponorogo tingkat kesembuhannya di atas rata-rata Jawa Timur, yaitu 91,4%, sementara Jawa Timur 88, sekian persen. Artinya penanganan COVID di Ponorogo ini kalau diukur dari kesembuhan sukses. Siapa yang Baik, sukses? waktu Kita habis, semua. terima kasih. Dan pasangan calon nomor 1, satu kesempatan lagi untuk menanggapi. Waktunya sama yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Iya, terima kasih Pak. Tapi kan meskipun Pak Jarno PLT pelaksana tugas harian, beliau mampu memberikan contoh yang elok, sehingga kemudian COVID mampu menurun di Ponorogo. Tapi pernyataan Bapak juga tidak bicara kesembuhan, tidak semua data kalau dibandingkan dengan kabupaten lain misalnya, padahal secara geografis misalnya dan sosiologis Ponorogo tidak jauh beda dengan Kabupaten Madiun. Tapi mengapa jumlah korban yang meninggal akibat COVID di Ponorogo hampir 2 kali lipat? Di Madiun itu jumlah berapa yang meninggal ya? Hampir kita sekitar berapa kemarin datanya? Tapi kita dua kali lipat, benar yang saya baca barusan. Jadi kemudian kenapa Madiun lebih berhasil daripada Ponorogo, Pak? Cukup. Baik, itu saja. Baik, ini kesempatan terakhir untuk menanggapi. Kemudian kesempatan berikutnya, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk mengambil pertanyaan. Baik, silakan. Saya buka terlebih dahulu kotaknya, silakan Bapak. Ya, 1 saja. Baik, dicek dulu apakah masih tersegel. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Iya. Mohon disimak Bapak dan Ibu pertanyaannya. Pada era perkembangan informasi dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam layanan masyarakat. Misalnya masalah perizinan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal dan terukur. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah Anda untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, mampu berinovasi, menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif, dan akuntabel? Baik, sudah dipahami Pak pertanyaannya? Baik, waktu Anda yaitu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pertama, karena ini musim COVID, kalau hari ini kemudian saya jadi bupati, saya akan mendekatkan pelayanan publik dengan masyarakat. Terintegrasi perizinan, ada mall perizinan yang tergabung jadi satu, terpadu. Kemudian yang kedua, urusan surat menyurat baik desa, rakyat ingin meminta pindah penduduk atau surat apapun saja, tidak usah datang ke kantor desa, selesai di tingkat dusun, sehingga kemudian dengan TTE tanda tangan elektronik, maka kami tua mampu memberikan surat izin kepada desa dengan tanda tangan lurah, di-approve oleh lurah dengan model
aplikasi. Sehingga kemudian dengan demikian maka semua akan cepat, akan tersaji dengan baik, sehingga pertemuan atau tatap muka akan terhindari, sehingga kemudian rakyat akan merasa tersolusikan dengan cepat segala urusan perizinan. Itu akan kami lakukan dengan cara kita membentuk mall atau semacam kafe perizinan seperti kita meniru Surabaya. Kalau di Surabaya itu ada yang dulu Plaza, sehingga kemudian mulai terpadu, mulai mengurus izin. Bahkan di Banyuwangi kami sempat membaca, kami ingin meniru itu, bahwa di Banyuwangi bahkan ingin menikah saja di situ lengkap dengan naibnya, sehingga kemudian Ponorogo akan bikin model terpadu seperti Banyuwangi dan Surabaya. Ini akan kami lakukan secara komprehensif, secara terintegrasi. Dengan demikian maka jalur lintas perizinan akan cepat dan rakyat akan memulai perizinan cepat, maka Ponorogo akan menjadi kota yang luar biasa. Jos, karena begini, seperti visi misi Pak Ipong yang hijrah dari tapi ternyata web di pemerintahan Kabupaten Ponorogo agak susah kami akses. Ini tidak mewujudkan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda yaitu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Apa yang disampaikan Pak Giri itu baik, tetapi masalahnya atau sayangnya itu hari ini sudah kita kerjakan. Jadi yang namanya perizinan itu kita sudah menerapkan yang disebut dengan OSS, Online Single Submission. Orang sekarang mengurus SIUP itu cukup 15 menit. Orang mau ngurus KTP itu tidak perlu antri. Yang belum dikerjakan itu adalah hadirnya desa-desa digital. Itulah sebabnya dalam debat yang terdahulu kita merencanakan akan membangun desa digital di seluruh Ponorogo. Nah, yang disampaikan Pak Giri tadi, sayangnya saya baca di programnya beliau ini, Nawa Dharma Nyata ini gak ono ya Pak. Yang namanya apa tadi? Yang namanya mall pelayanan, percepatan itu gak ada. Saya udah bolak-balik buka ini gak ada. Nah, artinya mungkin ide itu baru muncul waktu malam hari ini, waktu debat sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Pak Giri, bahwa hari ini investasi kita juga meningkat pesat karena sistem layanan yang cepat. Jadi dibandingkan 2015 kita meningkat hampir 100% tingkat investasinya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Ipong telah mengkritisi itu di dalam visi misi saya, itu kan memang bahasa iklan. Tapi yang kami kirim ke KPU, di situ rigid bagaimana kami menyelenggarakan ke depan. Tapi kemudian yang Bapak lakukan hari ini, saya tidak melihat hari ini ada langkah untuk menuju ke digitalisasi. Jadi kemudian misalnya contoh DPKAD, ini saya membaca, coba seluruh pemirsa kita klik di websitenya DPKAD. Ini sudah muncul, masih muncul fotonya Pak Bambang juga, artinya tidak update. Kemudian di website Bapeda, welcome to NGIK ini pasti tidak bisa diakses. Bedakan dengan Banyuwangi misalnya. Banyuwangi itu begitu klik semua data penerima bansos ada, berapa anggarannya, jalan yang rusak, berapa komplit. Saya ingin Ponorogo itu seperti meniru Banyuwangi, hal yang baik boleh dong kita tiru. Tapi hari ini ada 7 dinas yang hampir semua websitenya tidak bisa kami akses, kami agak kesulitan mengakses. Bahkan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, home kosong, kemudian dinas apa lagi? Bapeda tadi, welcome to NGIK. Ini masih ada fotonya Pak Bambang yang DPKAD. Artinya cita-cita Bapak ini kayaknya kayak seperti calon bupati, padahal Bapak sudah memimpin selama 5 tahun, mestinya 0 ke 1-nya sudah Bapak lakukan hari ini. Kenapa belum? Jangan ditunda lah, Bos. Baik, waktu habis. Terima kasih. Satu kesempatan lagi untuk menanggapi pasangan calon nomor 2. Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Prinsip pelayanan adalah bagaimana memperlancar, mempercepat,
mempermudah dan akuntabel terhadap masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Itu yang selama ini kita kerjakan, bahwa mungkin di dalam beberapa web itu tidak terinformasikan, itu berarti masalah komunikasi. Tetapi prinsipnya kita melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Dan terbukti sebuah lembaga yang kredibel namanya Ombudsman Republik Indonesia tahun kemarin memberikan penghargaan berupa predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini artinya apa? Artinya seluruh dinas terutama yang menyangkut pelayanan publik di Ponorogo ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi dan standar yang diharapkan. Masalahnya Pak Giri ini kan tidak tinggal di Ponorogo. Jadi jangan-jangan nggak tahu bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya sudah the best, udah yang terbaik. Ombudsman ini bos, di Jawa Timur ini 5 besar. Jadi 5 besar itu mana saja? Banyuwangi, Surabaya, termasuk Ponorogo. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu habis. Baik hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita sudah menyimak bersama-sama dari kedua belah pihak, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati sudah menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim penyusun materi. Di segmen yang berikutnya masih ada pendalaman visi dan misi yang kedua. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS.
Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin sesuai harapannya, yang merupakan pewujudan suara masyarakat Ponorogo untuk menentukan siapa pemimpin Ponorogo ke depan. Di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka dari itu, siapapun yang terpilih merupakan pilihan dan keinginan masyarakat Ponorogo. Kenali dan pahami visi misinya. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jaga kesehatan, jaga kerukunan demi Ponorogo tercinta. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Sehat, kondusif, sukses. Anda masih bersama kami dalam debat publik tahap kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Baik, di segmen yang ketiga ini masih ada pendalaman visi dan juga misi, di mana pada segmen sebelumnya pasangan calon nomor 2 sudah mengawali, kemudian di segmen kali ini pasangan calon nomor urut 1 akan mengawali untuk mengambil pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim penyusun materi. Silakan Bapak, diambil satu amplopnya. Baik, dicek terlebih dahulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Mohon disimak baik-baik Bapak. Salah satu persoalan daerah adalah kemandirian, yaitu masih adanya ketergantungan dengan pemerintah pusat terhadap sumber pendapatan daerah dari APBN atau DAU dan DAK. Salah satu upaya untuk meraih kemandirian adalah sinergi antara BUMDes dan BUMD, yaitu kemampuan dalam menghasilkan satu desa, satu produk, dan satu keluarga, satu wirausaha. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah Anda untuk mewujudkan supaya Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten yang mandiri? Baik. Sudah dipahami Bapak pertanyaannya? Silakan, waktu menjawab Anda adalah 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pertama, yang kami lakukan adalah bagaimana kita mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini tidak sederhana memang, tapi memang harus luar biasa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Bagaimana kami mampu menyulap sampah menjadi PAD, kemudian mampu menyulap wisata menjadi luar biasa. Kita punya karunia ngebel, kita punya karunia banyak hal yang hari ini belum tergarap dengan baik, sehingga pendapatan asli daerah tidak kunjung membaik. Hari ini Ponorogo pendapatan asli daerah hanya 10% dari APBD. Sehingga kemudian yang kami lakukan dalam visi misi kami sudah punya UMKM hebat. Dengan UMKM hebat, kami ingin ibu-ibu hebat, kami ingin UMKM hebat menjadikan produk tiap keluarga yang kita didik. Nah, setelah kita didik, kemudian permodalannya kita siapkan, kemudian quality controlnya kita siapkan. Dengan demikian maka Ponorogo akan menjadi mandiri. Dengan BUMDes misalnya, BUMDes harus bisa mampu mengelola dan memberikan ekonomi yang baik, memberikan tata kelola yang baik terhadap apa yang ada di desa. Misalnya produk pertanian, kami ingin
kemudian produk pertanian, BUMDes bisa berbuat seperti layaknya resi gudang. Jadi BUMDes mampu menghutangi para petani panen, sehingga kemudian ketika gabah lagi harganya jatuh pada saat panen, petani biasanya punya hutang pupuk, punya hutang tenaga kerja. Tapi manakala panen biasanya dijual agak murah. Kami ingin BUMDes mampu menahan itu sehingga kemudian petani akan menjual gabahnya ketika sudah saat gabah membaik, atau menjual beras karena nilai gabah dijual basah sama nilai beras ketika dijual beras ada nilai tambahnya luar biasa, sehingga ada selisih harga nilai tambah antara jual gabah dan jual beras. Dengan demikian maka desa akan mandiri, Ponorogo mandiri. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Pasangan calon nomor 2 silakan untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan. Waktu Anda yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Minta maaf Pak Giri, lagi-lagi jawaban Pak Giri tadi datanya keliru. Dikatakan katanya PAD kita hanya 10%. Keliru Pak, PAD kita itu hampir 20%. Dan PAD kita di Ponorogo hari ini tertinggi di sekitar kawasan Madiun, atas kawasan Ponorogo ini. Jadi kalau disebut 10% keliru Pak ya. Yang kedua, lagi-lagi Pak Giri tidak menjawab pertanyaan dari panelis tadi. Bagaimana menuju sebuah kemandirian? Menuju sebuah kemandirian itu bukan berarti ngutangi petani, tetapi bagaimana menjadikan biaya-biaya produksi petani itu turun sehingga pendapatannya meningkat, dan ketika meningkat maka otomatis mereka akan membayar pajak, retribusi karena belanjanya juga akan meningkat. Yang ketiga, apa yang Pak Giri sampaikan tadi itu tidak nyambung juga dengan yang diprogramkan di sini. Saya lihat tidak ada di sini bagaimana mendorong sektor pertanian yang itu merupakan 62% dari total PDRB Ponorogo untuk menjadi mandiri, menjadi besar, menjadi orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang keempat, Pak Giri kan pernah jadi anggota DPR. Ketika menjadi anggota DPR, kira-kira program sinergitas apa yang pernah Pak Giri bawa untuk kemajuan Ponorogo? Karena Pak Giri mewakili Dapil Ponorogo antara lain. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak mungkin ingin menambahkan? Sudah itu cukup? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Maksud saya begini Pak Ipong, dalam visi misi saya nomor pertama justru saya menempatkan petani menjadi tempat yang pertama. Untuk meningkatkan produktivitas petani, petani butuh air, petani butuh pupuk. Sehingga kemudian setiap radius 20 hektar adalah ada sumur dalam. Ini penting karena secara perairan, secara irigasi kami tidak ada. Yang sawah tada hujan tidak mampu dengan irigasi teknis, sehingga kamu menginisiasi ada sumur dalam di radius 20 hektar di sawah tada hujan, sehingga kemudian maka dengan demikian produktivitas petani akan meningkat. Ketika petani ingin nanam 3 kali setahun ada air. Kami menghutangi petani bukan berarti menina bebukan petani untuk manja, bukan. Ini menjaga agar harga gabah petani tidak dimainkan oleh tengkulak besar. Ini melindungi petani dari berbagai ancaman pasar sehingga petani akan bagus. Demikian maka yang saya sampaikan sehingga itu Bang. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pak Giri, masalah petani di Ponorogo hari ini bukan produktivitas. Karena produktivitas petani Ponorogo itu nomor 1, bahkan nomor 2 atau nomor 2 di Jawa Timur. 1 hektar lahan kita bisa menghasilkan 7 sampai dengan 9 ton. Ya kan? Itu jadi bukan produktivitas. Masalah petani kita hari ini adalah bagaimana menurunkan biaya produksi. Dengan turunnya biaya produksi, maka pendapatan mereka meningkat, dan pendapatan meningkat, maka ekonomi juga akan terdongkrak naik. Itu. Yang kedua, ini supaya diketahui bahwa petani Ponorogo hari ini tidak semuanya butuh sumur dalam. Jadi kalau dijawab dengan sumur dalam itu keliru besar.
Terus kalau dikatakan tidak ada irigasi, keliru juga. Irigasi kita sangat banyak. Memang ada sekitar 39 desa atau titik. Baik, yang waktu mengalami habis. kesulitan Terima air. kasih Bapak. Dan di sesi yang kedua, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk mengambil satu materi pertanyaan dari tim penyusun materi. Silakan. Baik, dicek dulu. Masih tersegel? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengambil materi pertanyaannya. Silakan Bapak disimak dengan baik. Kebijakan penanganan COVID-19 antar daerah, baik antar kabupaten dan provinsi, seringkali tidak sinkron, sehingga menyebabkan kurang optimalnya penanggulangan wabah COVID-19. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengoptimalkan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Ponorogo? Baik, waktu menjawab Anda adalah 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami selalu husnudon dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Jadi semua aturan-aturan yang telah dibuat, kami akan ikuti dan taati. Tinggal kami menyesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal. Saking husnudonnya, maka sejak pandemi ini ada hingga hari ini, kita sudah menerbitkan kurang lebih sekitar 27 aturan atau keputusan bupati tentang penanganan COVID-19. Nah, strategi yang kita jalankan yang pertama adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penanganan. Sebagai contoh misalnya, awal-awal pandemi dulu kita ajak seluruh desa untuk membentuk satgas untuk memortal desa-desanya dari kedatangan orang dari luar dalam rangka memutus rantai COVID-19. Yang kedua, kita tingkatkan yang namanya pola komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Seraya dengan itu terus-menerus kita berikan bantuan berbagai hal yang kira-kira bisa meringankan dan membantu masyarakat. Yang namanya masker, itu Kabupaten Ponorogo terus-menerus melakukan upaya, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi pembagian masker, pembagian hand sanitizer, penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan tempat-tempat isolasi. Kemarin kita sempat menyiapkan kurang lebih sekitar hampir 3.000 kamar untuk isolasi. Ini menunjukkan betapa kita serius untuk itu. Dan yang ketiga, komunikasi yang intensif. Tapi prinsip dari semua itu adalah bagaimana testing, tracing, treating, atau pemeriksaan, pencarian, dan penanggulangan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi waktu Anda yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jika saya kelak ditakdirkan menjadi bupati, maka kami akan melakukan lebih hebat daripada Pak Ipong. Artinya mendorong orang Ponorogo, masyarakat Ponorogo untuk bahagia itu jauh lebih bagus, jauh lebih efektif untuk mengatasi COVID. Sambil kemudian secara ekonomi penanggulangannya harus kita lakukan terus-menerus tanpa henti. Sebelum saya bertanya menanggapi Pak Ipong, saya ingin tahu hari ini yang Bapak lakukan untuk para penderita COVID secara ekonomi pemulihannya seperti apa Pak? Misalnya pendidikan. Pendidikan ini kan hari ini sekolah menggunakan webinar, sekolah menggunakan online. Kemudian yang Bapak lakukan untuk mengkontrol kualitas dari anak didik, seberapa dia pandai, seberapa dia ini, punyakah dia pulsa, seberapa apa, bagaimana Bapak cara mengontrolnya, kemudian seperti apa yang Bapak lakukan. Barangkali itu salah satunya, kemudian yang lain kami ingin bertanya untuk pemulihan ekonomi yang Bapak lakukan seperti apa. Demikian Pak, terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ingin menambahkan Bapak atau Ibu? Saya tambahkan, yang saya mau tanyakan, ketika saya keliling-keliling dari satu tempat ke tempat lainnya,
kenapa masih banyak sekali yang tidak memakai masker? Nah, sekarang pertanyaan saya, itu gimana ya Pak? Kok bisa banyak sekali yang tidak memakai masker? Itu aja. Masih ada waktu, mungkin ingin ditambahkan kembali? Sudah cukup? Baik, silakan pasangan calon nomor 2 untuk menjawab atau menanggapi. Waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya akan jawab tidak berurutan. Yang pertama tentang pemulihan ekonomi. Kita segera begitu pemerintah mengumumkan untuk kenormalan baru, kita langsung lakukan. Supaya apa? Supaya ekonomi tidak macet di Ponorogo. Yang kedua, tentang anak-anak sekolah yang belajar di rumah. Melalui guru-guru yang ada, melalui seluruh peserta didik, kita melakukan koordinasi dan komunikasi. Dan agar diketahui, tingkat kelulusan anak SMA di Ponorogo, SMA 1 misalnya, itu tahun ini 98,2% diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka. Naik, artinya apa? Belajar di rumah itu ternyata bisa dikontrol dan itu tidak membuat kualitas mereka menurun. Terima kasih. Ya. Baik, waktu habis, terima kasih. Satu kesempatan lagi Bapak silakan untuk menanggapi. Waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, yang Bapak lakukan, memang kelulusan baik, karena saya kok belum 100%, saya khawatir kalau kontrol tidak baik, kemudian karena ini webinar dikerjakan oleh siapa, kemudian saya khawatir dikerjakan oleh orang lain. Saya bukan menuduh itu, tapi kemudian bagaimana kontrolnya agar kualitas lulusan kelak anak ini menjadi sangat baik, karena ke depan bangsa ini, kota ini kita serahkan kepada anak-anak muda yang hari ini lulus. Tapi kemudian kalau tidak terkontrol secara baik, saya meyakini dan saya khawatir kemudian kualitas lulusannya menjadi tidak baik akibat pemerintah tidak mampu mengontrol. Walaupun lulusan 100% baik, tapi apakah itu hasil keringat anak sendiri? Apakah anak itu lulus besok berkualitas? Apakah anak itu lulus besok jos, mampu berdaya saing di dunia luar seperti apa? Ini yang kemudian Bapak harus memberikan jawaban tadi mestinya. Baik, waktu habis, terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa serta pendengar yang ada di rumah. Demikian tadi segmen ketiga mengenai pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di segmen berikutnya akan ada debat terbuka antar paslon. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.
Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020, ayo rame-rame neng TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin sesuai harapannya, yang merupakan pewujudan suara masyarakat Ponorogo untuk menentukan siapa pemimpin Ponorogo ke depan. Di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka dari itu, siapapun yang terpilih merupakan pilihan dan keinginan masyarakat Ponorogo. Kenali dan pahami visi misinya. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jaga kesehatan, jaga kerukunan demi Ponorogo tercinta. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 sehat, kondusif, sukses. Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan ini sudah dalam segmen yang keempat. Nah, di segmen yang keempat ini yaitu debat terbuka antar paslon dengan tema yang masih sama. Kepada pasangan calon nomor urut 2 akan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pak Giri dan Bu Rita, walaupun 5 tahun ini pembangunan yang saya lakukan cukup berhasil dan pesat, contoh sebagai pembangunan jalan saja, itu saat ini kondisinya 82% jalan pada kondisi bagus. Dibandingkan 2015 yang hanya 56%. Tetapi di banyak media, Pak Giri mempersoalkan tentang masih banyaknya jalan yang rusak. Tidak apa-apa, itu wajar saja. Saya baca ini programnya Pak Giri, betul ya? Ini Nawa Dharma Nyata, benar ya? Tapi kok di sini saya nggak melihat ya, ada program atau visi atau misi tentang penanganan infrastruktur. Jadi nggak nyambung gitu loh antara kritikan dengan yang diprogramkan. Silakan dijawab. Terima kasih ya. Baik,
Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Dalam visi misi yang saya kirim ke KPU, Pak Ipong, sudah tertera bahwa percepatan jalan akan kami lakukan dan itu domain kabupaten. Memang mendandani infrastruktur itu sudah suatu kewajiban dari Bupati. Jadi kemudian kalau kemudian Bapak hari ini mengeklaim keadaan jalan 82%, saya membaca di brosur Bapak, itu hanya 62% jalan baik. Yang benar data yang mana? Dua-duanya data dari Bapak. Kemudian saya ini pelaku lapangan. Setiap hari saya keliling di mana-mana. Saya sampai ke bagaimana mulai dari Melarak sampai ke Pulung, sampai ke Ngerayun, sampai kemudian Banu, Bowo, di mana-mana. Hampir tidak menemukan jalan yang baik. Bandingkan dengan Wonogiri, bandingkan dengan Trenggalek. Jadi kita jangan merasa besar dalam kata, dalam tempurung. Coba kita ngopi bareng-bareng ke Purwantoro. Apakah jalan kita lebih baik daripada Purwantoro? Lebih baik daripada Kabupaten Madiun? Lebih baik daripada Pacitan? Monggo kita sareng-sareng ngopi bersama. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa berlebihan juga lah kalau dikatakan nggak ada jalan yang baik. Ini saya punya beberapa foto, katakanlah jalan Pohijo, mana ini? Pohijo atau Bahosan Lor, Bahosan Kidul. Ini Selaung Merayan, ya kan ada lagi Bungkal Ngerayun. Ini jelas ya. Bahwa ada yang masih jelek, yes. Karena apa? Jumlah jalan kita ini 937 km. Kalau ada 18% yang belum, itu kan setara kurang lebih 300 km. Jadi ya memang masih ada. Itulah yang saya bilang akan saya tuntaskan pada 5 tahun mendatang. Nah itu ya. Brosur saya nggak ada menyebutkan 62. Itu brosur mana yang dibaca? Jangan-jangan brosurnya kabupaten lain kali ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk kembali menanggapi. Waktunya sama, 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Masih dari visi misi Pak Ipong, dari dokumen yang Pak Ipong kirim ke KPU. Ya, kondisi jalan rusak berat pada saat awal menjabat sepanjang 72,54 km. Dan tahun 2019 berkurang menjadi 54 km. Saya membaca karena ini data. Ini artinya selama Bapak memimpin Ponorogo 5 tahun, Pak Ipong hanya mampu mengurangi jalan kategori rusak berat sepanjang 17,93 km atau hanya 3,5 km per tahun. Maaf Pak Ipong, apa benar demikian? Ini data dari jenengan yang dikirim ke KPU loh. Jadi saya membaca, kita kurangkan, coba kita bagi. Jadi ya ada dan tidak adanya, Bapak kurang berkeringat lah. Prinsipnya Bapak kurang berkeringat. Coba berkeringat, gitu loh. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 di sesi yang kedua ini untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk bertanya yaitu sama 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pertama Pak Ipong, Bapak tadi sudah menyampaikan banyak sekali penghargaan, bahkan 123 atau apa ya, 123 penghargaan yang Bapak terima. Saya juga tidak sebagai anak bangsa, anak Ponorogo juga mengucapkan terima kasih. Jika itu berhasil, saya katakan berhasil. Luar biasa, itu berhasil karena mendapat penghargaan. Dan saya tidak boleh membantah penghargaan itu agak benar, tidak boleh lah. Penghargaan pasti benar. Tapi Pak, penghargaan yang paling membanggakan masyarakat Ponorogo adalah Adipura. Dulu pada zaman Pak Markom, zaman Pak Muhadi, kemudian Pak Amin, mereka dapat penghargaan Adipura, bahkan Adipura Kencana. Dan rakyat senang luar biasa. Tapi ketika dipimpin seorang panjenengan yang saya menilai itu jelas pasti, ternyata Adipura Kencana justru malah lepas dari tangan Ponorogo. Sampai hari ini kita tidak mendapat Adipura Kencana. Dan yang lain barangkali penghargaan, tapi yang dilihat oleh rakyat itu bagaimana kebersihan kota, tata kota. Kita ucul. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak.
Kemudian pasangan calon nomor 2 silakan untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pak Giri, Adipura itu sekarang udah tidak ada Pak. Ya jadi ya gimana mau dapat ya. Jadi Adipura itu sudah tidak ada sejak tahun 2017 diganti. Tetapi saya tetap saja menganggap Adipura itu penting. Lah, Adipura itu penting. Tetapi yang lebih penting dari Adipura adalah bagaimana meningkatkan kepuasan masyarakat. Dan itu sudah terukur masuk dalam 123 penghargaan yang tadi saya sampaikan. Saya memang malam ini tidak berkeringat Pak seperti Bapak ya. Ya kan ya. Tapi kemarin saya bekerja cukup berkeringat. Siang malam saya bekerja. Tapi malam hari ini karena ruangannya sejuk, saya nggak berkeringat. Itu yang menyangkut masalah keringat tadi itu. Kalau soal jalan, Bapak baca lagi deh. Kelihatannya Bapak baca salah angka itu ya. Salah membaca angkanya. Terima kasih ya. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Iya, saya memang suka keringat Mas Ipong, tapi bukan berarti ini grogi atau apa. Kita landai lah. Pertama begini, soal jalan ini kan soal rasa tuh Mas. Saya sekali-sekali saya sampaikan bahwa persoalan rasa. Kita numpak, pokoknya di sepanjang saya perjalanan keliling kampanye ini ya. Saya menemukan jalan baik, memang ada yang baik, memang ada yang baik saya tidak. Tapi kemudian baik kita ini masih jauh di bawah baiknya Wonogiri. Artinya jalan-jalan yang mestinya baik. Seperti Bapak kontrak politik dengan Banu Sembowo kepada masyarakat Bahosan Kidul. Sampai hari ini jalan, waduh betul. Kalau lewat sana Pak, makanya Bapak jangan ke sana. As itu bisa lepas betul, as mobil itu karena sudah saking ininya. Dan teman kemudian melarak pulung juga sama. Jangan kemudian saya ingin kemudian menyampaikan kepada masyarakat, apakah jalan Ponorogo baik, monggo masyarakat yang menilai. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 2 silakan untuk kembali menanggapi. Waktunya sama, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pak Giri, kontrak politik itu 300 juta per desa per tahun. Duit 300 juta per desa itu loh sampai mana? Kalau itu diinginkan seluruh desa jalannya selesai, ya enggak mungkin. Tetapi itu sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan. Yang kedua, jalan itu bukan soal rasa Pak. Jalan itu soal fakta. Kalau rasa itu, cinta itu rasa, ya kan ya. Budaya itu rasa, kesenian itu rasa. Tapi jalan itu soal fakta. Nah yang mengukur jalan itu baik apa tidak, termasuk membandingkan dengan kabupaten lain, itu ada lembaga yang mengukurnya. Dan berdasarkan ukuran lembaga tersebut, hari ini jalan pada kondisi baik jumlahnya 82%. Itu adalah jalan kabupaten dan jalan poros desa. Jalan desa tidak termasuk di dalamnya. Ini fakta, bukan rasa. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa serta pendengar yang ada di rumah, kita sudah menyimak debat terbuka antar paslon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Debat antar paslon masih ada 1 segmen di segmen yang kelima. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam 1 TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap,
mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020, ayo rame-rame neng TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin sesuai harapannya, yang merupakan pewujudan suara masyarakat Ponorogo untuk menentukan siapa pemimpin Ponorogo ke depan. Di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka dari itu, siapapun yang terpilih merupakan pilihan dan keinginan masyarakat Ponorogo. Kenali dan pahami visi misinya. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jaga kesehatan, jaga kerukunan demi Ponorogo tercinta. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 sehat, kondusif, sukses. Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Ya, di segmen yang kelima ini masih ada debat terbuka antar paslon di mana masing-masing paslon nanti akan saling melempar pertanyaan yang akan dijawab dalam waktu 1 menit. Kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan dalam waktu 1 menit kepada paslon nomor urut 2. Silakan, waktu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Izin bertanya. Ya, pasangan calon nomor urut 1. Izin bertanya Pak Ipong dan Pak Bambang, kalau kita membaca data di Pengadilan Agama Ponorogo, angka perceraian selama periode Pak Ipong dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung naik.
Tahun 2017 sebanyak 1.701 kasus, 2018 naik menjadi 2.003 kasus, dan 2019 meningkat menjadi 2.080 kasus. Adapun faktor penyebab perceraian antara lain persoalan ekonomi, perselisihan terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan perselingkuhan. Sebagai perempuan, jujur saya sedih sekaligus prihatin melihat fenomena tersebut, Pak. Untuk itu, bagaimana peran pemerintah daerah menjawab persoalan daerah tersebut selama ini, Bapak Ipong? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menjawab waktu Anda, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tetapi angka yang ada di Ponorogo ini dibandingkan dengan kabupaten sekitar Tulungagung misalnya masih di bawahnya. Jadi Tulungagung itu angka yang saya punya kurang lebih sekitar hampir 3.000 kasus perceraian. Nah, sekarang bagaimana menghadapi kasus yang ada di Ponorogo ini? 30% dari angka tersebut itu berasal dari kebanyakan perantau-perantau atau pekerja migran. Maka kita saat ini sedang membuat yang namanya Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua, tentu kalau sudah menyangkut masalah rumah tangga itu adalah kita harus mengedepankan ajaran-ajaran agama. Jadi kita harus memperbanyak pengajian-pengajian, memperbanyak orang-orang untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu agama dengan mengoptimalkan peran ulama. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor 1 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda sama 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik Pak, terima kasih. Saya akan bertanya di luar perceraian karena perceraian itu barangkali memang urusan rumah tangga, tapi kemudian dengan ilmu agama yang ingin Bapak tularkan apa? Kira-kira ketika ilmu agama mau dipelajari apa kemudian orang agar tidak cerai? Contoh yang bagaimana yang ingin Bapak sampaikan Bapak sebagai Bupati, kira-kira contoh yang bagaimana sebagai penganut ajaran agama, Bapak ingin ada pengajian-pengajian seperti apa? Uswatun hasanah yang Bapak mau contohkan Bapak berdua kira-kira seperti apa agar untuk menahan perceraian. Tapi di sisi lain juga ada faktor ekonomi. Artinya di samping perceraian karena problem rumah tangga dan problem yang lain perselingkuhan dan lain-lain, ada problem ekonomi. Bapak gagal menghadirkan kebahagiaan, gagal menghadirkan kesejahteraan sehingga kemudian banyak perceraian dari situ. Kira-kira itu Pak Ipong barangkali. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 2, silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Islam itu salah satunya mengajarkan bahwa perceraian itu adalah tindakan yang paling tidak disukai oleh Gusti Allah. Jadi bukan haram tetapi paling tidak disukai. Maka menghadirkan agama di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan. Agama dihadirkan dengan cara bagaimana? Dengan cara ngaji, dengan cara pendidikan, dengan cara pengajian-pengajian, dengan cara kelompok-kelompok yasinan, sholawatan, dan lain sebagainya. Kalau menyangkut kesimpulan mengatakan negara tidak hadir atau tidak menghadirkan kebahagiaan, saya rasa itu terlalu gegabah. Kenapa? Orang hanya terjadi pada 1700 kok sudah bisa dianggap mewakili seluruh masyarakat Ponorogo. Gegabah kesimpulan itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya sama yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pasangan calon nomor urut 2, kesempatan yang sama diberikan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan waktunya 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Pada debat kemarin, pada closing statement Pak Giri mengatakan begini. Saya coba ulang-ulang terus rekamannya. Bahwa visi misi itu tidak penting.
Yang penting itu adalah kerja dan program. Pertanyaan saya sederhana, loh, kalau kerja dan program itu penting, visi misi nggak ada, dasarnya kerja itu apa? Dasarnya program itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak Giri ya, kan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, mewakili Kabupaten Ponorogo antara lain. Saya boleh tahu nggak, kira-kira selama Bapak menjadi anggota DPR berapa, 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun, itu apa kontribusi yang diberikan untuk Kabupaten Ponorogo yang katanya Bapak cintai ini? Terima kasih ya. Baik, masih ada waktu? Sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Ipong. Barangkali ini bentuk koreksi terhadap closing statement. Yang pertama, Bapak barangkali salah memahami bahasa. Saya tidak mengatakan visi misi tidak penting. Sebagus apapun visi misi, yang terpenting adalah bagaimana komitmen seorang bupati untuk mengawal dan amanah terhadap konsistensi visi misi. Barangkali itu siap dipilih, siap ditagih. Itu kemarin closing statement saya. Kemudian yang kedua, selama saya menjabat menjadi DPRD Jawa Timur 1 periode koma, Pak Ipong, saya pernah membawa BLK. BLK itu yang Balai Latihan Kerja di Ponorogo itu gedung itu dibangun dengan beberapa ruas dan kemudian banyak beberapa desa yang kami bantu, saluran termasuk Kampung Idiot, kami punya yang namanya Pondok Harapan Bangsa di sana juga ada, dan kemudian banyak yang hari ini saya tidak pernah menghitung perbuatan baik Pak, karena sudah banyak sekali sehingga kemudian kepala desa waktu itu banyak yang cinta sama saya, waktu itu. Baik, terima kasih, waktu juga sudah habis. Pasangan calon nomor 2 silakan untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa kalau kita menceritakan apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik, itu bukan kita pamer. Bukan kita memamerkan perbuatan baik kita. Tapi itu bentuk pertanggungjawaban yang masyarakat perlu tahu. Ketika pada hari ini Pak Giri mengatakan akan begini. Pertanyaannya sederhana. Loh yang kemarin itu loh, berbuat apa sih gitu loh. Kan itu. Jadi ini bukan soal pamer. Nah yang kedua, saya juga enggak paham. Kok bisa ada istilah banyak kepala desa yang cinta kepada saya, itu dulu. Artinya sekarang tidak dong. Nah pertanyaannya sederhana, kalau dulu cinta sekarang tidak itu ada apa? Ya, jangan-jangan banyak janji atau banyak program yang sudah dijanjikan tidak bisa dilaksanakan. Ini menyangkut pejabat publik, bukan menyangkut pribadi loh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi, waktunya sama 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya menjabat DPRD Jawa Timur Pak, sudah hampir 5 tahun yang lalu. Sehingga kemudian saya lupa itu bukan berarti saya menghitung. Kenapa kalau pejabat publik berbuat lupa? Sudah saya kasih contoh. Banyak bantuan keuangan desa yang kemudian saya create. Bahkan kemudian kalau Bapak yang sekarang kepala desa masih menjabat sekarang, tanyakan kepada lurah yang sekarang menjabat. Banyak bantuan keuangan desa, bahkan talut-talut jalan yang dulu tidak pernah ada, dulu ada. Gitu. Misalnya kayak jalan tembus mulai dari Karangan sampai Watu Patok. Kemudian itu pernah kami yang menginisiasi. Terus kemudian bagaimana budaya kami juga ngopeni konco-konco reok, memang banyak. Tapi kemudian sudah 5 tahun yang lalu kami jabat, kami lupa. Kami lupa itu bukan berarti kami apa. Kami sudah pernah berbuat, tapi kami tidak pernah menghitung karena itu kewajiban bagi kami untuk membela rakyat. Sehingga tidak perlu dicatat lah, biar rakyat yang mencatat, biar rakyat yang tahu gitu loh. Itu prinsipnya Pak Ipong. Baik, waktu habis, terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita sudah menyimak dan mendengarkan dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati debat antar paslon di segmen yang keempat dan yang kelima. Di segmen yang keenam nanti akan ada closing statement untuk meyakinkan masyarakat Ponorogo untuk menggunakan hak suaranya pada 9 Desember mendatang. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama,
pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020, ayo rame-rame neng TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin sesuai harapannya, yang merupakan pewujudan suara masyarakat Ponorogo untuk menentukan siapa pemimpin Ponorogo ke depan. Di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Maka dari itu, siapapun yang terpilih merupakan pilihan dan keinginan masyarakat Ponorogo. Kenali dan pahami visi misinya. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020. Jaga kesehatan, jaga kerukunan demi Ponorogo tercinta. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 sehat, kondusif, sukses.
Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan di segmen yang ke-6, itu artinya segmen yang terakhir, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement-nya, di mana closing statement ini tentunya akan meyakinkan masyarakat Ponorogo untuk menentukan pilihannya. Baik, kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu closing statement yaitu 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Lima tahun ini membuat saya mengerti lebih dalam tentang persoalan-persoalan Ponorogo. 5 tahun ini juga saya betul-betul bisa mengetahui apa yang menjadi potensi utama Ponorogo, apa yang menjadi kelemahan Ponorogo, apa yang menjadi unggulan Ponorogo. Dan 5 tahun ini saya juga merasakan betapa seluruh potensi-potensi masyarakat yang ada di Ponorogo sudah bekerja keras bahu-membahu untuk membangun Ponorogo. Karenanya menatap 5 tahun ke depan, saya lebih percaya diri. Karena saya merasa insya Allah bisa melaksanakan amanah yang kedua kalinya untuk di Ponorogo ini. Karenanya Bupatine Pangga Ipong, Bupatine Pangga Ipong. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kesempatan yang sama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya sama yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Matur sembah nuwun masyarakat Ponorogo yang saya cintai lahir batin. Barangkali kami dengan Bunda Lestari banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Tapi yakinlah kami ikhlas. Seindah apapun visi misi, sebagus apapun kata-kata, yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu meneladani dan menjadi uswatun hasanah perbuatan baik. Memang kita bukan dari orang yang baik-baik banget, tapi masih belajar untuk menuju ke sebuah kebaikan yang elok. Ponorogo butuh perubahan yang luar biasa, Ponorogo butuh hebat yang luar biasa, Ponorogo butuh kerja keras yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Kami meyakini dengan potensi alam yang luar biasa di Ponorogo, dengan potensi SDM yang luar biasa di Ponorogo, kami mampu 5 tahun ke depan mengubah Ponorogo menjadi lebih hebat, lebih baik dan lebih bermartabat, menjadi kota baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayo. Amanah bukan untuk main-main. Berani menunda, pantang menunda. Baik, waktu habis. Terima kasih. Ya, hadirin dan juga pemirsa serta pendengar yang ada di rumah, demikian tadi closing statement dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, di mana closing statement ini juga sekaligus mengakhiri debat publik tahap kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Jangan lupa khususnya untuk masyarakat Ponorogo pada tanggal 9 Desember mendatang untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak suara Anda, di mana satu hak suara Anda tentunya akan berpengaruh pada Kabupaten Ponorogo yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama jalani 3M, yaitu menggunakan masker atau face shield, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tentunya tetap menjaga jarak. Saya mohon untuk kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk berdiri terlebih dahulu untuk menyapa masyarakat Ponorogo, satukan tangan di depan dada. Kemudian ini juga menyimbolkan bahwa Pilkada Kabupaten Ponorogo damai. Terima kasih Anda sudah bersama kami kurang lebih selama 2 jam tadi. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya Lista Mutiasari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.